Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme persalinan. Nah, mekanisme persalinan adalah serangkaian gerakan adaptif dari janin untuk menyesuaikan dirinya dengan ukuran dari panggul pada saat melewati jalan lahir. Nah, mekanisme persalinan ini diperlukan mengingat ukuran dari kepala janin yang lumayan besar sehingga memerlukan penyesuaian dari bentuk dan ukuran dari panggul. Kemudian adapun 7 tahapan dari mekanisme persalinan ini, yaitu tahapan yang pertama adalah engagement atau masuknya janin ke panggul. Nah, engagement ini adalah tahapan pertama di mana bagian terendah janin yang biasanya adalah kepala mulai masuk ke pintu atas panggul atau pelvic inlet. Nah, pada kehamilan pertama, engagement ini biasanya terjadi beberapa minggu sebelum persalinan. Nah, pada kehamilan multigravida atau kehamilan berikutnya biasanya terjadi saat persalinan akan dimulai. Kemudian, adapun faktor yang mempengaruhi dari engagement ini yaitu yang pertama ada ukuran panggul ibu yang cukup luas, kemudian posisi kepala janin yang sesuai, lalu kontraksi uterus yang lumayan kuat. Kemudian selanjutnya tahapan yang kedua adalah descent atau turunnya kepala janin. Nah, descent merupakan pergerakan kepala janin lebih dalam ke dalam panggul melalui jalan lahir. Nah, proses ini terjadi secara bertahap sepanjang persalinan dimulai. Nah, tetapi menjadi lebih signifikan apabila serviks sudah membuka lebih dari 4 cm atau juga disebut dengan fase aktif. Nah, faktor yang mempengaruhi descent ini yaitu tekanan dari cairan ketuban dan tekanan langsung dari kepala janin ke serviks dan dasar panggul. Kemudian pada saat penurunan kepala janin ini terdapat 3 bentuk penurunan, yaitu yang pertama ada yang disebut dengan synclitimus, yang dimana sutura sagitalis ini berhimpitan dengan sumbu jalan lahir. Kemudian asynclitimus anterior yang dimana keadaan masuknya kepala janin yang mengarah ke promontorium sehingga os parietalis lebih rendah dan teraba lebih banyak. Kemudian ada asynclitimus posterior yang dimana keadaan masuknya kepala janin yang lebih mengarah ke simfisis sehingga kepala janin akan lebih cepat tersentuh dan tertahan oleh simfisis pubis. Kemudian selanjutnya tahapan yang ketiga yaitu ada flexion atau fleksi kepala janin. Nah, fleksi ini terjadi sebagai respon terhadap resistensi dari jalan lahir atau dinding panggul dan otot dasar panggul. Nah, ketika kepala janin ini bertemu dengan hambatan, dagu janin akan mendekat ke dadanya sehingga diameter kepala yang masuk lebih kecil. Kemudian fleksi optimal memudahkan perjalanan janin melalui panggul dan mengurangi resiko hambatan dari persalinan. Kemudian selanjutnya tahapan yang keempat ada internal rotation atau rotasi internal. Nah, rotasi internal atau putar paksi dalam adalah pergerakan kepala janin untuk menyesuaikan diri dengan bentuk panggul ibu. Nah, pada awalnya kepala janin ini masuk ke dalam diameter miring panggul, kemudian tetapi karena pintu bawah panggul ini lebih sesuai dengan diameter anteroposterior, kepala harus berputar sekitar 45 sampai 90 derajat agar occiput atau bagian belakang kepala mengarah ke simfisis pubis. Kemudian rotasi yang optimal memastikan kepala janin sejajar dengan diameter terbesar pintu bawah panggul sehingga mempermudah kelahiran. Kemudian tahapan yang kelima adalah extension atau ekstensi kepala janin. Nah, setelah melewati dasar panggul, kepala janin mengalami ekstensi untuk keluar ke jalan lahir. Nah, saat kepala janin mencapai perineum dan melewati simfisis pubis, ia terdorong oleh tekanan dasar panggul sehingga dagu janin akan menjauh dari dada kemudian akan meluncur keluar. Nah, bagian yang pertama kali lahir adalah ubun-ubun kecil, kemudian diikuti oleh dahi, hidung, mulut, dan dagu. Kemudian tahapan yang keenam adalah external rotation atau rotasi eksternal atau restitusi. Nah, setelah kepala janin lahir terjadi rotasi eksternal atau putar paksi luar untuk mengembalikan kepala janin
ke posisi semula dengan bahu janin yang berada di dalam panggul. Nah, jika rotasi internal adalah 45-90 derajat ke anterior, maka rotasi eksternalnya pun berlawanan arah untuk membantu janin melewati panggul. Kemudian bahu depan melewati simfisis pubis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh bahu bagian belakang. Kemudian tahapan yang terakhir yaitu expulsion atau pengeluaran bahu dan tubuh dari janin. Nah, setelah kepala janin dan bahu janin keluar, sisa tubuh dari janin akan keluar lebih mudah melalui gerakan lateral dan dorongan dari kontraksi uterus serta tenaga mengejan dari ibu. Nah, bahu depan akan terlahir terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh bahu belakang. Nah, kemudian setelah bahu lahir, seluruh tubuh janin akan mudah meluncur keluar dan proses persalinan pun selesai.